Untuk mengetahui update terkini pemirsa mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Yosefin Kezia dari Jakarta, kemudian ada Goldi Gumilang dari Surabaya dan juga ada Syamsul Ma'arif dari Makassar. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Jakarta, ada Yosefin Kezia. Selamat siang Yosefin, bagaimana jalannya proses penetapan paslon hari ini? Apakah sudah ada paslon yang ditetapkan di KPU DKI Jakarta? Ya baik, selamat siang Fahda Indi dan juga pemirsa. Setelah serangkaian panjang proses yang dilakukan dalam Pilkada 2024, khususnya pada Mei 2024 lalu untuk calon perseorangan, kemudian kalau kita melihat pada Agustus lalu ini dimulai proses pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, lalu penelitian administrasi dan juga masa tangkapan masyarakat. Hari ini KPU DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon yang hari ini rapatnya dilaksanakan secara tertutup, di mana hari ini KPUD akan melaksanakan rapat dan menurut Komisioner KPU Astri Megatari hari ini akan dilaksanakan sejumlah agenda dalam rapat, diantaranya adalah mereview kembali administrasi, kemudian tes kesehatan dan juga tangkapan masyarakat, di mana rapat ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan dijadwalkan selesai pada pukul 11, namun hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda bahwa rapat sudah selesai dan rencananya memang sekitar pukul 11 akan dilaksanakan konferensi pers untuk dari KPUD untuk penetapan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada 2024. Kemudian setelah ada dilaksanakan konferensi pers, kemudian juga ada serah terima pengamanan dari Polda Metro Jaya kepada tim paslon. Dan juga sebagai informasi Fahda Indi dan juga pemirsa, kalau kami melihat tadi di sekitar KPU DKI Jakarta memang sudah ada pengamanan dari gabungan 791 personil dari Polda Metro Jaya, kemudian Reskrim Polres dan juga Polsek Senen. Demikian Fahda Indi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yosefin Kezia mengabarkan dari KPU DKI Jakarta. Kita akan menanyakan selanjutnya ini ke Surabaya, Jawa Timur, ada Goldi Gumilang. Selamat siang Goldi, silahkan dengan laporannya. Selamat siang Fahda Indi dan juga pemirsa. Rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Timur 2024 rampung digelar oleh KPUD Jawa Timur. Dan hari ini 3 kandidat pasangan calon, yakni Khofifah Emil, Risma Gushan dan juga Lulu dan Lukmanul dinyatakan diterima. Hal-hal yang diterima terkait dengan dokumen administrasi, kemudian juga hasil tes kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun psikologi dan juga tes tanpa narkoba. Selain itu juga hari ini dilakukan penyerahan untuk SK penetapan pasangan calon gubernur juga wakil gubernur yang diserahkan ke LO parpol pengusung untuk 3 kandidat serta diserahkan oleh Bawaslu. Kemudian untuk agenda selanjutnya Fahda Indi dan juga pemirsa, bahwa hari esok tanggal 23 September 2024 akan dilakukan pengundian nomor urut untuk ketiga pasangan calon yang akan berhadapan di kontestasi Pilgub 2024 Provinsi Jawa Timur. Dan nantinya akan digelar pada pukul 12 siang di Hotel Merkur Damo Kota Surabaya. Kemudian untuk keesokan lagi pada tanggal 24 September akan dilakukan kampanye damai oleh ketiga paslon di Tugu Pahlawan Surabaya. Kemudian untuk masa kampanye akan dilakukan pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Dan memang untuk proses penetapan ketiga pasangan calon ini di Provinsi Jawa Timur, ada 3 pasangan calon dan ada beberapa visi misi yang kami ringkas pemirsa dari pasangan yang mendaftar pertama, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, yakni bersama Jawa Timur Maju, Adil, Makmur, Unggul dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2024. Kemudian ada pasangan Tri Risma, yaitu Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil, makmur, berkeberadaan dan keadilan. Dan terakhir yakni Luluk dan juga Lumanul, Jawa Timur sejahtera, berdaya saing, inklusif, berwawasan lingkungan dan mendunia. Kami kembali ke studio, Fahda Indi. Baik, ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan di Jawa Timur. Bagaimana dengan Makassar? Kita langsung saja tanyakan pemirsa kepada rekan Syamsul Ma'arif di Makassar. Syamsul, silahkan. Baik, Fahda Indi dan pemirsa, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah juga sudah dilakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan jumlah pendaftaran yang sebelumnya mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, ada 2 pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi yang didukung oleh 10 partai pendukung, diantaranya ada Nasdem, Gerindra, Golkar, kemudian PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, Gelora, dan Partai Perindo yang melakukan mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua ada pasangan Muhammad Ramdan Pumanto dan Azhar Arsyad yang diusung oleh 3 partai, yakni PKB, PDIP, dan P3, lalu didukung oleh 3 partai lainnya, yakni Partai Buruh, PBB, dan Partai Umat. Dan mereka, kedua pasangan calon ini resmi ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan besok tentunya akan digelar pencabutan nomor urut dan dirangkaikan dengan deklarasi damai yang diikuti oleh masing-masing pasangan calon. Dan dari pihak penyelenggara, serta pihak penyelenggara juga menyampaikan bahwa hanya boleh membawa sekitar 100 orang pendukung untuk menjaga kondusivitas dari deklarasi damai akan digelar besok di lokasi yang sama. Baik, itu dulu Pak Hada, ini laporan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, Syamsul Ma'arif mengabarkan dari Makassar. Sebelumnya juga ada Gol di Gumilang dari Jawa Timur, dan dari Jakarta ada Yosefin Kezia. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.